وبركاته. الحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur alhamdulillah subhanallah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Maka ketika kita ucapkan kata-kata alhamdulillah, jadilah orang yang tawadhu, yang rendah hati. Di dalam hati kita memang tidak ada yang layak segala apapun bentuk pujian untuk diri kita. Maka hamba-hamba Allah yang betul-betul mengucapkan alhamdulillah, dihina, dicaci maki, dia tetap tenang. Kenapa? Yang mencaci maki pun tidak punya pujian, yang kita dihina pun tidak punya pujian. Langit dan bumi serta sisinya tidak punya pujian. Segala puji milik Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ucapkan alhamdulillah, di waktu yang bersamaan kita mengobati diri kita. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Bisa begitu, karena pada dasarnya setiap orang itu punya penyakit, siapapun dia, namanya fujur. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang kami ciptakan, kami sempurnakan, dan setiap jiwa ada kecenderungan fujur, yaitu maksiat. Inilah penyakit. Inilah hawa nafsu. Wa taqwaha, ada jiwa takwa. Disinilah ketika kita ucapkan alhamdulillah, menguatkan takwa, melemahkan fujur. Karena fujur mengatakan pujian milik saya. Saya patut dipuji karena punya harta, punya jabatan, punya ilmu, punya belaka. Takwa mengatakan tidak, segala puji milik Allah. Subhanallah. Maka kata-kata alhamdulillah adalah syifa. Syifa itu adalah penyembuh. Menyembuhkan dari penyakit jiwa kita. Maka sebutnya qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Untung yang membersihkannya. Maka ketika orang itu sakit, kita tengok tahurun insya Allah. Bersih, suci. Kenapa? Karena penyakit itu membersihkan dari dosa-dosa kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata alhamdulillah menegur diri kita bahwa di dalam diri kita ada penyakit yang berbahaya, pujian milik aku. Ini yang berbahaya. Maka ketika ada penyakit ini langsung alhamdulillah ya Allah, segala puji milik Engkau. Setitik pujian pun tidak layak melekat pada diri hamba-Mu. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini kemarin kita sudah membahas. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan digerakkan oleh keutamaan ataupun manfaat-manfaat dari salawat. Berangkatnya adalah dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mendapatkan manfaatnya. Pemberangkatannya itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberikan salam salawat, begitu juga seluruh malaikat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman. Dan baru dia buat kita Allah dan para para malaikat
Maaf, Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Nabi. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha tidak membutuhkan alam semesta. Allah Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak butuh apa-apa. Para malaikat pun tidak membutuhkan apa-apa. Dia tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan-keinginan. Maka contoh Allah dan malaikat dalam bersalawat. Maksudnya seperti apa? Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi karena cinta, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kita hanya salawat, mengejar fadilahnya tanpa ada cinta. Nah, ini maka cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ketaatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian betul-betul mencinta Allah, maka ikutilah aku. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kecintaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Maka ittiba itulah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kuliah subuh Masjid Al-Husna Pak Sudirman. Ini setiap hari insya Allah. Alhamdulillah ya. Berpakai Zoom. Karena di masjid ini ada acara tadarusan dan ada zikir. Jadi zikir jalan, Zoom jalan setiap hari. Insya Allah sehat, walafiat. Ya. Kemarin kita pun kajian di Masjid Baitur Rahmah. Ya. Dan itu kajian terus. Insya Allah selama kita ada kesehatan dan kesempatan, kita tetap ada kajian ini. Insya Allah. Jadi tiada hari tanpa menuntut ilmu. Kalau Allah menginginkan seorang hamba kebaikan, maka hambanya ini dijadikan urusan-urusan agama. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, maka hambanya dijadikan haus akan ilmu. Karena dengan haus ilmu itu dia menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itulah dia dapat cahaya. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya hakikat ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan dipancarkan kepada mereka yang selalu berbuat maksiat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas orang yang berbuat dosa membuat hidupnya susah. Ya. Kemarin kita sudah membahas man yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Orang yang berbuat salah, dosa, dia membuat hidupnya susah. Laha kasabat wa 'alaiha mak kasabat. Jadi terjemahannya jangan dipahami orang berbuat baik dapat pahala, orang nggak seperti itu. Laha, kalimat laha ini semua kebaikan dia mendapatkan buah dari kebaikan yang dia lakukan dan semua keburukan akan tertimpa kepadanya akibat dosa yang dilakukan. Ini kemarin kita sudah membahas ini. Dan ketika kita mengetahui in ahsantum li anfusikum wa in asatum kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Kalau Anda berbuat buruk, sesungguhnya Anda telah berburuk buat diri kita sendiri. Maka kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita ada kesulitan dalam hidup, langsung ini pasti ada dosa yang telah saya lakukan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk mengoreksi diri kita setiap saat. Maka orang yang baik adalah orang yang merasa belum baik. Ini namanya growth mindset. Nauzubillah, orang yang buruk, orang yang merasa sudah baik. Namanya fixed mindset. Kita golongan mana? Golongan yang growth mindset kah? Atau golongan orang yang fixed mindset kah? Orang yang fixed mindset ini biasanya mempunyai hati yang kotor. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi habbatun min kibar. Ketika ada statement dari Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga, barang siapa di dalam hatinya ada ketakaburan, walaupun sebesar biji sawi, ada darah itu sekecil apapun.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang berpakaian bagus, beralas kaki bagus, bahwa kita zaman sekarang pakai baju, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, apa iya itu dosa? Apakah itu ketakaburan? Subhanallah. Subhanallah. Anda pakai gamis yang cakep, sabit, Masya Allah. Keren, kacinya cakep. Apa itu takabur? Rasulullah mengatakan tidak. Innallah jamilun yuhibbul jamal. Ini nama Jamal, jangan GR. Ya. Allah itu indah dan mencintai Jamal. Jamal itu keindahan. Maka ada namanya siapa kamu? Jamal. Jamal Abdul Nasr bukan Jamal. Gitu kan? Jamal itu keindahan. Ini namanya siapa? Jamilah. Ada lagunya tuh Jamilah. Ya. Nah, cantik. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Berarti keindahan Anda itu bukan sebuah ketakaburan. Jadi apa? Ketakaburan itu dua. Hmm. Ketika orang itu dinasihati, dia menolak al-haq. Jadi menolak kebenaran. Maka itu nomor satu ini menyebabkan dia fix mindset. Malas belajar agama. Kalau ada kajian-kajian, dia cabut. Cabut, kabur. Nggak mau deh bikin kajian. Inilah ketakaburan. Padahal juga ngapa-ngapain. Yang kedua juga orang yang takabur adalah melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Wah, saya lebih hebat. Siapa sih dia? Saya lebih hebat. Siapa? Nah, orang seperti ini gambarannya adalah ketakaburan. Karakter inilah yang menyebabkan orang memiliki fixed mindset, tidak tumbuh kembang. Maka dalam Islam orang yang beruntung, yang growth, itulah orang yang untung. Karena kalau kita bicara wal asri, berbicara waktu, innal insana lafi khusrin. Bicara waktu pasti rugi. Wal asri itu demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ini bahasa yang ada di terjemahan kalau kita melihat. Tapi kalau saya melihat, duh, oh, terjemahannya nggak nendang. Karena di dalam bahasa Arab itu ada taukid. Taukid itu bisa berkali-kali. Innal insana lafi khusrin. Inna pakai tasydid lagi. In dengan inna itu penekanannya double. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. La, lama taukid. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Tapi tidak ada bahasa Indonesia seperti itu. Jadi penekanan ruginya luar biasa. Illa, kecuali. Berarti untung. Karena kecuali ada dispensasi. Illa. Insan, satu orang. Insan, satu in dan insana adalah bentuknya singular. Bentuk tunggal. Lafi khusrin. Ini menunjukkan fixed mindset. Kok begitu? Karena orang tidak menerima nasihat orang lain, seakan-akan dia paling benar. Maka masuklah illa, kecuali. Illa di sini dispensasi. Illa ladina, bentuknya plural, berubah menjadi jamak. Jadi yang berjemaah itulah yang untung. Karena dengan berjemaah kita diingatkan, Arifin ini. Tidak usah kita bicara agama, tidak usah kita bicara urusan-urusan yang lebih complicated. Kalau peci kita miring aja, pecinya miring, dikasih tahu, oh iya miring. Betul nggak? Anda makan di restoran, tiba-tiba depan Anda bilang begini, tepuh, berarti ada nasi nempel sini. Langsung begini, betul? Kita butuh orang lain untuk negur kita. Hal yang kecil aja, amat sangat remeh kecil. Coba Anda makan, Anda tunjuk pipi, pasti orang langsung begini. Ada. Kita membutuhkan. Jadi illa dispensasi bentuknya langsung plural. Illalladzina amanu, betul? Kecuali orang-orang. Nah, orang-orang inilah bentuknya plural, bentuk jamak. Berarti orang yang beruntung adalah yang mengikat dirinya dengan berjamaah. Berjamaahnya pun produktif. Siapa? Amanu wa amilus shalit wa tawassaw bil haqqi wa bukan berjemaah tidak ada iman, berjemaah dengan keimanan kepada Allah,
Bukan hanya iman omdo, tapi dengan amal soleh. Ini omong doang, omon-omon. Bukan hanya itu, antara mereka watawasau, saling memberikan wasiat. Maka ada istilah tausiah, tausiah itu. Saling memberikan Ustadz itu, Ustadz, siapapun ustadznya, ya, termasuk saya tidak terkecuali, itu butuh nasihat, nasihat dan esensi ajaran agama Islam adalah nasihat. Ad-dinu nasihatun. Esensi agama adalah nasihat. Nah, sayangnya diterjemahkan liman ya Rasulullah. Liman itu milik siapa ya Rasulullah? Itu milik siapa? Maksudnya siapa yang berhak untuk memberikan nasihat itu maksudnya. Tentu yang tertinggi adalah Allah. Maka kalau kita membaca Al-Quran, Anda sedang dinasihatin, dikasih cahaya. Yang kedua Rasulullah. Zaman sekarang ya kita membaca Al-Quran, membaca hadis. Karena ini dua sumber yang tidak ada kesalahan setitik pun karena ini adalah wahyu dari Allah. Siapa lagi setelah Allah, Rasul, Al-Quran, hadis, siapa lagi? Pemimpin-pemimpin yang beriman. Nah, pemimpin beriman ini berarti pemimpin yang soleh. Ya, kalau pemimpinnya menipu lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Bohongnya terakumulasi. Karena bergaulnya dengan pembohong. Jadi bohong itu menular. Penyakit pun menular. Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Almaru ala dini khalil. Seorang itu, agama seorang sangat tergantung dengan agama temannya. Itu hadis. Jadi kalau temannya buruk, dia akan berperilaku buruk. Karena sangat mempengaruhi. Inilah. Siapa lagi? Yaitu orang-orang beriman secara umum. Jadi kita pun saling menasehati. Sampai sekarang saya tidak pernah lepas dari pertama kalau ada ceramah-ceramah kita dengerin, ada tulisan-tulisan di WA group tentang hadis kita baca, oh ya betul, Masya Allah. Jadi kita terus namanya growth mindset, selalu tumbuh kembang. Kemarin kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah men-setting kehidupan kita. Kalau ada yang berbuat dosa, pasti ada kesulitan. Sebagaimana dalam, mari kita analogikan dengan fisik. Kalau kita salah makan, bolak-balik ke WC, ya kan? Tadi makan apa? Kan gitu. Kenapa kerangka berpikir ini kita tidak terapkan dalam kehidupan kita? Kalau kita dalam keadaan kesulitan, ya Allah, astagfirullah, dosa apa ya Allah, astagfirullah. Begitu. Walaupun bab yang lain ada ujian, musibah karena cinta Allah kepada kita. Pada hari ini saya akan melanjutkan bagaimana kita membangkitkan semangat beribadah tanpa henti. Itu terpenting. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kalau kita, ini adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Bapak Ibu yang harus kita pahami di dalam diri kita, selalu kita waspada. Waspada apa? Terhadap diri kita sendiri. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi musuh yang paling berat, lawan setan, ya betul, adu mubin. Tapi musuh yang paling berat nomor satu adalah siapa? Diri kita, itulah Ramadan. Ramadan itu adalah peperangan kita dan diri kita sendiri. Kenapa? Karena setan dalam belenggu. Kalau zaman sekarang istilahnya offline, gitu ya. Udah nggak ada tuh. Nah sekarang yang online setan dengan diri kita. Karena sudah di luar Ramadan. Jadi kalau mau mengetahui who am I, siapa saya, ya dilihat Ramadan. Karena Ramadan itu setan, itu hadis-hadis sahih itu, Masya Allah. Kalau ada orang di bulan Ramadan marah, ngamuk, gitu. Berarti, bukan berarti dia setan, berarti dia karakternya udah begini. Jadi tanpa setan aja udah kayak begini. Gimana pakai setan? Tanpa setan itu, aduh kacauan. Gimana pakai setan itu? Tuhan. Jadi kita berperang kepada diri kita. Subhanallah. Barulah bicara musuh yang kedua adalah aduun mubin, yaitu setan. Musuh yang
yang nyata. Setan pun dua pasukan, membuat dua pasukan minal jinnati wan nas. Dari golongan manusia, jin dan manusia ini dua pasukan. Maka kalau ada orang yang merongrong iman kita, udah banyak-banyak baca surah An-Nas lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarri waswasil. Kadang kala ada bisikan pikiran yang terbesit. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bisikan-bisikan orang, kita dihina bla 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 bla, difitnah bla 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 bla. Makanya orang saya begini kan, biarkan. Nah, balik lagi tadi. Maka musuh pertama siapa? Diri kita. Intinya waspadalah terhadap diri kita sendiri. Itu nomor satu. Nah, yang berbahaya kita ini menutup hati dan pikiran kita. Bahasa Arabnya kafaro. Menutup. Sengaja saya bawa tisu nih. Ditutup. Kafaro. Itu jiwa fujur. Jiwa takwa dibuka. Syakara. Kafaro itu bahasa Inggris juga kafaro. Cover, nutup. Tutup. Tutup. Buka. Manusia hanya dibagi dua. Imma syakira wa imma kafu. Cuma dua doang. Subhanallah. Ini gambaran jiwa. Jiwa cuma dua doang. Ada fujur, ada takwa. Dah. Sesimpel itu. Disimpelkan. Lihat tangan saya. Lain syakartum lazidannakum. Walain kafartum in azabi. Langsung nggak dapat rahmat Allah tuh. Rahmat yang mana satu? Rahmat yang nomor dua. Nah, ada dua, iya. Satu secara umum, Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir pun dapat rahmat, bisa nafas, bisa melihat. Hartanya kadang-kadang lebih banyak dari kita. Betul? Fisiknya lebih cakep dari kita. Wih, orang-orang bule itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dapat rahmat Allah ini. Tapi tidak dapat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak dapat. Cinta Allah yang tidak dapat. Cinta Allah itu spesial hanya untuk orang beriman. Saya ulang lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kafar itu bahasa Arabnya satu menutup. Bahasa Inggris pun gitu, cover sama, nutup. Nah, jadi kita harus ngerti jiwa kita itu supaya semangat ibadah terus. Ini lanjutin yang kemarin nih Pak Bambang. Ya, gimana caranya? Tergantung jiwa Anda yang begini terbuka atau tertutup. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, hasilnya aku ingat kamu. Terus was kuruli, bersyukurlah, walatak. Jadi syukur kufur itu gandengan terus. Gandengan terus. Sama kalau Anda berbicara klik orang tua di Al-Quran, itu gandengan dengan Allah. Maka itu orang yang nyakitin orang tua, mesti hidupnya susah. Itu udah pasti, udah harga mati. Anda menolong orang tua, membahagiakan orang tua, nanti hidupnya enak, dunia akhirat enak. Subhanallah. Gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat syakara dan kafaro gande dengan supaya ngerti gitu. Sama lah kadang-kala kita lihat kalimat lail gantinya dengan nahar, betul? Diulang-ulang. Kalau bicara malam gandengan dengan siang. Bicara langit biasanya digandengin dengan bumi. Bicara sama masih bisa Allah. Supaya kita ngerti. Itu kerangka rasionalitas.
Oh gitu. Karena rasio adalah pembanding, dibandingkan. Subhanallah. Anda tidak bisa menilai sesuatu tanpa pembanding. Subhanallah. Ini Pak Dirman kecapean, sakit. Padahal naik mobil. Berapa hari itu naik mobil. Ya, karena nggak dapat tiket pesawat beliau. Dia nggak bayangin naik turun gunung nggak pakai mobil, jalan kaki berhari-hari lebih parah saya kan gitu. Subhanallah, naik mobil pakai AC tidur aja udah pegel banget badan. Gimana naik turun gunung berhari-hari? Subhanallah, 3 hari naik turun gunung baru kerasa. Baru ada pembanding. Subhanallah, baru kita bisa menilai. Balik lagi tadi. Kenapa bagaimana ini akar ini saya bicara sangat fundamental. Bagaimana kita bisa selalu semangat dalam beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zikir, kesalahan individual vertikal, juga kesalahan sosial horizontal. Bukan hanya satu sisi, karena kita tidak diciptakan oleh Allah untuk satu sisi. Dua. Kalau hanya satu sisi sudah ada makhluk lain. Siapa itu? Malaikat. Kalau ada orang yang penting zikir dong, la ilaha illallah. Dia nggak mau main-main, nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Baca Quran, zikir, sholat. Mas, lebih baik ente mati aja ente. Kenapa? Loh, kalau Anda seperti itu sudah ada makhluk lain yang diciptakan yang seperti Anda lakukan. Siapa itu? Malaikat. Maka bentuk ibadahnya manusia jauh lebih berat daripada ibadahnya malaikat. Maka itu malaikat pun sujud kepada manusia karena di dalam diri kita ada hawa nafsu itu yang berat. Balik lagi tadi. Maka ada pembanding. Nah, sekarang bagaimana semangat terus? Lihat ini. Jiwa kita ini harus dibuka. Membuka jiwa kita ini mengembalikan kepada Allah. Orang memahami tauhid hanya la ilaha illallah. Betul. Kita kupas yuk, kita kupas. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Tidak ada yang patut dibesarkan selain Allah. Tidak ada yang patut dipuji selain Allah. Tidak ada yang patut diagungkan selain Allah. Berarti di dalam jiwa kita fujur menutup. Yang dipuji bukan Allah, tapi makhluk. Jadi melihatnya seperti ini. Harusnya la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah. Siapa? Allah. Nah, maka tauhid rububiyah, ini mohon maaf. Kalau saya melihat sesuatu, depan saya ada makanan. Allah Akbar, Masya Allah. Itu udah orang benar kan? Itulah kekuatan yang menggerakkan kita beribadah. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini konsep. Ini konsep. Washkurulillah. Bersyukurlah Anda kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Subhanallah. Bersyukurlah Anda kepada Allah kalau berarti kekuatan ibadah itu syukur. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Kenapa? Oh, ini melompat, melompat. Ini kejelekan saya itu gitu. Kejelekan ceramah saya itu lompat. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Kenapa di pondok-pondok pesantren yang begitu banyak ribuan? Pesantren ribuan. Mungkin bisa jadi jutaan. Misalnya. Di pondok pesantren itu akhlaknya baik dan berdisiplin. Keluar pondok, nggak ada lagi tuh disiplin. Ini lompatnya jauh banget tuh. Iya, karena ketika di pondok pesantren dia dibentuk disiplin, itu tidak ada konsep syukur, tidak ada konsep tauhid yang dimasukkan dalam hati mereka. Maka berdisiplinnya anak santri, pagi-pagi udah bangun, sebelum azan udah bangun,
Nanti keluar pondok bangunnya semangat, bangun, bangun, bangun. Hah? Repot banget. Subhanallah. Oke, kita mungkin bapak-bapak ibu baik yang Zoom online ataupun offline sudah terbiasa. Saya pulang sampai rumah jam setengah satu malam, bla 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 bla, terus secepat mungkin setengah jam, tidur sebentar, jam 2.30 udah bangun tuh. Subhanallah. Sudah otomatis bangun. Karena saya membutuhkan time-time kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu sepertiga malam akhir. Itu mahal. Saya yang butuh. Kenapa? Karena semuanya dari Allah, Allah dikasih Allah. Per detik kita bisa hidup, itu pun dikasih siapa? Allah. Bisa saja kita wafat. Nah, kemarin kita bicara kematian. Jadi, eh, baik, tadi bicara pondok pesantren, maka banyak orang lembaga-lembaga pendidikan yang Anda masuk lembaga pendidikan itu, anak-anaknya berdisiplin. Tunggu dulu, menunjukkan kualitas santri itu ketika di luar pondok, bukan di dalam pondok. Oh, di dalam pondok, ente melanggar, ditegur. Kalau bahasa kita digebuk. Coba. Nah, saya ingat sekali nih, saya masuk Gontor. Ada kamar-kamar asrama, di depan kamar-kamar itu para pengurus tuh. Bagian keamanan, bagian pengajaran, bagian bahasa. Jadi, oh ini ruangan masjid, nah, di selasar masjid itu di para pengurus sih. Nanti mereka bangun rapi, bangun, gong, 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 bangun, 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 bangun. Tuhan, itu dari kelas satu Gontor saya, yang bangunin keamanan itu saya. Kak, bangun Kak. Hal, gelap dari kelas satu Gontor. Jadi Alhamdulillah sudah terbiasa kita bangun. Jadi balik lagi tadi. Bagaimana menanamkan kita semangat ibadah terus? Ini di konsepnya. Maka itu setan bersumpah di depan Allah. Dia tidak akan gini ngomong, nggak ngomong gini. Ya Allah, akan aku goda manusia agar berzina, agar mereka korupsi, agar mereka membunuh, agar mereka mau nggak ngomong gitu. Tidak deskriptif tentang maksiat. Setan itu bersumpah di depan Allah, saya akan jadikan mereka tidak bersyukur. Titik. Karena kalau sudah kufur ini, seluruh maksiat ada di sini semua. Ketika Anda ada cahaya Allah, maksiat itu hilang semua. Jadi hanya ini disederhanakan oleh Allah Azza wa Jalla. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Saya akan serang manusia dari segala penjuru. Nah, yang benar diserang. Ini kadang-kadang kita ngeliat terjemahannya, saya akan datang. Betul sih, apa itu datang? Silaturahim apa? Setan silaturahim ke kita, kan? Silaturahim. Setan datang kita itu untuk menyerang, menggoda kita. Karena itu musuh, adu. Karena setan sudah jelas itu adalah musuh. Masa datang? Kalau Pak Azimul datang ke saya, oke lah. Saya datang ke rumahnya Pak Bambang, oke. Saya datang ke rumah. Iya benar, datang. Masa saya serang rumah Pak Bambang, gimana? Setan itu bukan datang, tapi menyerang. Karena kalau terjemahnya itu jadi gini sih. Lamu taukid lagi. La'at. Yang, pakai nun taukid musyaddadah lagi. Oh, kalau terjemahan gimana, Ustaz? Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aku akan serang manusia gitu. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak ada kayak begitu. Pasti kita tulis di situ. Ini terjemahan apaan? Mana? Ya jelas, terjemahannya salah. Bahasa Indonesia salah. Tapi kalau Arabnya memang begitu, Pak. Bahasa Arab itu kadang-kadang, ya makanya baca buku saya lebih enak baca bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Saya bicara fikih, terjemahan. Terjemahannya gini sih. Ada 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 rasa, kok gini ya? Arabnya nggak begini. Apalagi kalau baca Al-Quran. Terus ngeliat terjemahannya. Kalau itu terjemahan. Karena memang tidak ada bahasa Indonesianya. Yang gampang aja. Ikhlas itu kan tidak ada bahasa Indonesianya.
Coba ikhlas bahasa Indonesia nggak ada. Takwa aja nggak ada bahasa Indonesia. Nggak usah. Mukmin, iman, itu nggak ada bahasa Indonesia. Iman dengan mukmin itu, Anda nggak boleh menerjemahkan iman itu percaya. Mukmin itu orang percaya. Nggak bisa, nggak boleh. Kok nggak boleh? Lah orang yang percaya adanya tiga Tuhan, itu mukmin kan? Dia juga percaya adanya Tuhan itu tiga. Menurut dia, itu percaya dia. Tapi tidak boleh disebutkan itu mukmin. Dia percaya adanya tiga Tuhan. Itu tidak beriman. Kan susah terjemahin. Gitu. Bicara berterjemahan, ini hanya lewat doang, bukan itu esensinya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ngelihat terjemahan bahasa, aduh, udah ngeliat Arabnya aja deh. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngeliat Arabnya, kok bahasa Indonesianya kok jadi begini gitu. Ya tapi nggak apa-apa namanya usaha gitu kan. Untuk supaya orang paham itu gitu. Jadi lihat usaha orang lain. Balik lagi tadi. Jadi setan itu bersumpah, sungguh-sungguh, 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 sungguh-sungguh aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Subhanallah. Buat apaan? Tujuannya. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ya, surat 7 ayat 17. Cuma satu tujuannya, supaya tidak bersyukur wala tajidu aktsarum syakirin. Maka ada namanya orang syakirin gitu kan. Orang Indonesia parah banget, syukurin parah banget. Orang supaya tidak bersyukur. Jadi ketika ini jiwa kita ditutup, itu tidak bersyukur. Tujuan setan itu doang. Kalau dia tidak bersyukur, mesti tidak ibadah. Kalaupun ibadah, lemah ibadahnya. Itu maksud saya. Ibadah iya, tapi berdasarkan tidak syukur. Rutinitas lah. Salat tarawih oke, puasa oke. Pas puasa, Ramadan, jam 10 pagi udah keroncongan. Krek, 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 krek. Aduh, masih 11, 12, tua, 4, 6, masih 8 jam lagi. Itu kan? Ibadah puasa, tapi TBC, tekanan batin kontinu. Gitu kan? Duh, imamnya lagi terawih, Allah Akbar, waladhdallin, amin. Alif lam mim. Ya, udah gitu aja. Dengar alif lam mim udah ketakutan. Kalau qul huwallahu ahad, yes, gitu. Dia tidak bisa menikmati ibadah. Kenapa? Karena tidak punya pondasinya. Maka itu setan paling suka dengan orang yang bakhil. Wih, sukanya luar biasa. Walaupun dia ahli ibadah. Nah, ini kemarin saya singgung. Karena dia merasa ini harta punya saya, sayang, 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 sayang. Mau sedekah, sayang. Padahal itu milik, harta itu milik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ini, kalau berandai-andai ini pipa, ini pipa, pipa ada dua lubang, lubang di sini, lubang sini. Wa mimma razaqnahum dan apapun yang kami berikan kepada mereka, bukan uang, apapun. Anda sedekah uang nggak punya, Anda punya pikiran. Pendapat saya begini, Anda bersedekah dengan ide Anda bersedekah dengan waktu Anda bersedekah dengan fisik. Ada orang datang, Pak Ustadz saya mau nyumbang masjid tapi nggak punya duit. Jadi saya mau jadi kuli masjid ini, tapi saya tidak mau digaji. Satu hari aja, saya hari ini off nggak kerja. Kerja Bapak di mana? Saya di pasar. Kerja satu hari, dia nggak minta digaji. Masya Allah, dia nggak punya duit. Berarti wa mimma. Mimma itu jangan dipahami uang. Dan apapun. Bentuknya ma itu apapun. Razaqnahum kami berikan. Yun fikun. Ini lobang, ini lobang. Maka ini dalam bahasa Arab ini namanya nafkah. Bahasa Arab. Nafak. Jadi kalau kita jalan-jalan ke hutan, ada lubang kita masuk 100 meter, 200 meter, 1 kilo. Pas keluar, tempat keluarnya. Tidak disebut dengan goa. Dalam Islam tidak ada. Dalam bahasa itu disebut dengan kahfun. Tidak disebut dengan gharun. Tidak. Itu terjemahan kahfun atau ghar adalah goa. Jadi apa? Nafak. Bahasa Arab. Nafak. Jadi kalau orang merasa punya, dia senang banget tuh setan. Paling senang tuh. Karena memang tujuannya dapat.
agar tidak bersyukur. Tapi kalau ini milik Allah, Masya Allah. Itu yang tidak disukai oleh syaitan. Tujuannya gagal dia. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau begini ini harta saya, jabatan milik saya, ilmu punya saya, tubuh milik saya. Akhirnya apa? Sombong. Betul nggak? Tapi ini milik Allah, apa yang disombong? Ada nggak tukang parkir bangga dengan mobil-mobil mewah kanan kirinya? Mana ada? Keren banget loh, foto-foto, jreng. Sebentar ada foto dulu. Besoknya ganti mobil, itu bolak-balik ganti mobil. Ente kerjanya apa? Tukang parkir. Tiap hari ganti mobilnya, bayang. Orang kaya pun kagak bisa tiap hari mengganti mobilnya kan gitu. Kerenan tukang parkir, apa iya begitu kan enggak? Jadi tukang parkir tuh sadar emang bukan punya saya. Dia juga malu moto-motonya. Oh iya, sana saya tukang parkir, ganti status. Vin, itu mobil ente itu. Bukan. Subhan apa yang kita banggakan. Deep thinking. Sampai pun orang punya mobil itu bukan punya dia. Gampang Allah mengambilnya. Betul nggak? Si X. Si X ini bilang, nah jangan pakai mobil baru. Nanti kalau orang tua sudah pulang, udah berangkat ke London. Boleh pakai mobil. Ingat ya, ini kisah nyata jemaah. Dia terbang ke London. Mobil dipakai sama anaknya. Malam itu meledak, mobilnya hangus dengan anak itu semua jadi anak. Baru landing kasih tahu balik lagi ke Indonesia. Ini kisahnya. Itu mobil barunya. Makanya itu gampang banget Allah ngambil. Betul. Nggak usah bicara mobil lah. Yang gagah perkasa, taruh badan Anda seperti Adi Reja di Ningrat. Barang segede gini berandai-andai. Dikasih nyamuk aja. Di sini banyak nyamuk. Udah. Kasih nyamuk doang. Suha, kelar. Betapa itu bukan milik kita. Betul? Tapi milik Allah. Jadi setan, dari sini kita harus mengetahui. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu pondasi hidup. Bersyukurlah Anda kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi pondasi ibadah adalah syukur. Di situ kita semangat ibadah. Karena semua milik Allah. Nah, jadi balik lagi tadi, kita praktek. Kalau Anda bercermin, di dalam hati Anda, wih saya cantik, saya ganteng, saya hebat. Berarti setan tepuk tangannya. Kenapa? Anda merasa punya itu tubuh. Padahal milik Allah. Jangankan Anda dikasih sakit, dikasih mati aja udah kelar. Saya satu bulan inilah, selama 30-40 hari ini, sudah 4 jenazah. Sudah 4 jenazah. Kemarin saya nguburin jenazah. Orang nanya, Pak Ustadz, yang angkat jenazahnya Pak Ustadz. Dari masjid ke ambulan, Pak Ustadz. Ambulan diikutin, dari ambulan ke liang kubur, Pak Ustadz. Nanti liang kubur. Semangat banget. Bukan semangat. Semangat banget. Orang Indonesia itu cuek aja. Jenazah bawa sini. Coba Anda lihat di Mekah, Madinah. Orang berebut. Wih, berebut. Walaupun cuma mengganggu, wih berebut. Tahu nih. Satu kirot itu Gunung Uhud. Jadi kalau kita ukur Gunung Uhud tuh jalan, nah Ustaz Hafiz nih udah pernah jadi imam di sono, imam. Itu 7 kilo. Sananya lagi 2 kilo. Itu Gunung Uhud tuh. Gunung Uhud. Sana yang saya bisa ngangkat Gunung Uhud. Itu berarti 1 kirot. Kalau sampai liang kubur Anda hadir ke jenazah 2 kirot. Itu jadi beban nanti. Man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir. Kalau timbangannya berat dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ini bukan dalil gemuk ya, orang gemuk masuk surga. Nih lihat dalilnya. Kacau banget, pemahamannya salah banget. Orang gemuk itu bukan berat badan. Gitu kan. Nih dengerin nih, gua kayak lu kurus neraka nih. Astaga. Barang siapa yang timbangnya berat, dia masuk surga itu maksudnya amal ibadahnya, bukan badan. Ceritanya badan. Nah. Yang ringan timbangannya dimasuk neraka, masa langit kecil dosanya
Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma. Ya, ini pernah saya terangkan wa ma adraka ya. Narun balik lagi tadi. Jadi kita semangat itu. Bayangkan. Oh, berarti Ustaz kompensasif dong untuk mendapatkan dua kira. Sifat kompensasif tidak bisa dihilangkan karena kita manusia. Yang tidak kompensasif itu malaikat. Berarti nggak ikhlas. Ikhlas itu minta kompensasinya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ngukurnya ketika Anda dihina, disakiti, tetap beribadah, berbuat baik apa enggak. Kan selalu saya katakan, selama Anda berdiri di atas tanah, selama itu pula tidak ketahuan bisa berenang atau enggak. Masa berenang di atas tanah? Duduk di atas karpet, kagak ketahuan ente bisa berenang atau tidak. Bapak-bapak, apakah Anda menjadi suami yang baik? Baik saya ke istri saya. Iya istri ente baik. Ketika istri kita tidak berbuat baik, tetap kita berbuat baik. Anda jadi suami yang baik. Itu baru ketahuan. Kalau saya ikhlas atau tidak, kapan ketika saya berbuat dihina orang, dicaci maki orang, tetap saya berbuat baik. Nggak usah bahas. Kalau orang berbuat supaya dipuji orang itu tidak ikhlas, ya nggak usah bahas, orang tahu semua. Tapi orang tidak berbuat karena dihina orang, itu pun tidak ikhlas. Berarti dia melakukan sesuatu karena manusia. Nah, baik lagi tadi, ya kita kembali pada syukur atau kufur. Jadi kalau saya melihat tubuh saya, Allah Akbar, Masya Allah. Saya ngeliat rumah saya, ya Allah, Alhamdulillah ini dari Engkau. Saya ngeliat istri saya, suami saya, ya Allah ini dari Engkau, ya Allah. Berarti susah tuh setan masuk. Nggak bisa masuk. Baru kita ngerti kenapa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nggak ada dari atas. Betul? Halo? Kalau kita, ini nikmat, ini rumah Anda, ini tubuh Anda, ini harta Anda. Apapun, ini ilmu Anda apapun. Ini dari Allah. Shh. Di titik itu setan nggak bisa masuk. Dari depan oke, dari belakang oke, betul nggak? Dari kanan, dari kiri. Subhanallah. Dan hamba Allah dekat dengan Allah ketika dia sujud. Subhanallah. Tawadu. Maka orang yang tawadu itu susah dimasukin setan. Gimana? Karena ketawadunya ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allahnya. Karena dia kembali pada Allah. Maka lihatlah segala sesuatu ini milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Terus Anda punya? Enggak. Orang langit dan bumi serta ini milik Allah. Sementara waktu kita bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, siapa mengaktifkan organ tubuh? Allah. Ketika ini semua dari Allah, ini semua dari Allah, ini semua dari Allah, disitulah namanya syukur. Gagal setan. Gagal. Setan gagal. Dia takut banget. Ini harta milik Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin. Wah, berat nih daripada ditanya sedekah. Itu paling ditakutin setan. Kalau Anda bersedekah, itu memadamkan bara api murkanya Allah. Itu hadis. Kemarin kita sudah bahas. Ada orang bikin karikatur. Ya, Nabi Muhammad SAW dihina. Yang satu juga menghina. Dua-duanya bikin karikatur Nabi. Dua-duanya menghina Nabi. Yang satu masuk Islam. Yang satu mati kegempet, kecelakaan, apa namanya, kendaraannya, mobilnya itu meledak, kebakar. Sama-sama maksiat, yang satu selamat karena dimasuk Islam, yang satu enggak. Kenapa? Yang menyelamatkan saya yakin karena yang berbuat maksiat itu selalu sedekah. Jadi orang berbuat maksiat tapi sedekah itu yang ditakutin oleh setan daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Setan itu enggak takut kayak gitu. Subhanallah. Karena kerangka berpikirnya sudah ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Maka kerangka berpikir ini setan tenanglah. Pasti ibadahnya kompensasi kepada manusia. Tapi kalau sudah begini, ini milik Allah. Ini ditakutin oleh setan.
Karena ibadah kita segala sesuatu dari Allah, dari Allah, dari Allah. Barulah nyambung kepada kematian. Maksudnya gimana? Karena ini milik Allah, maka akan nyambungnya jawaban. Dua ini yang harus kita hidupkan, maka ibadahnya semangat. Maksudnya pertanggungjawaban apa? Ingat mati. Kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau Anda tidak ingat mati, udah rusak semua. Oh ya rusak. Kemarin kita jelaskan, barusan kita sholat apa? Sholat subuh. Itulah sholat subuh yang terakhir Bapak Ibu. Jadi sebelum zuhur, Anda tidak lagi sholat. Kenapa? Mati. Yang ngajarin siapa? Ya Rasulullah SAW itu. Yang pernah kemarin kita bahas. Ya Rasulullah alimni wa aujiz. Gitu kan. Ya Rasulullah SAW. Faqal. Ya Rasulullah wa aujiz. Datanglah pada Rasulullah. Ya Allah kasih. Ya Rasulullah kasih aku ilmu. Ajarkan aku. Jangan panjang-panjang. Di dalam bahasa Arab itu ada istilah ijaz, ada istilah itnab. Ijaz itu yang pendek. Itnab itu yang deskriptif yang panjang. Di dalam bahasa Arab al-itnab. Ada lagi ijaz. Ijaz itu yang pendek. Rasulullah SAW idza kunta fi salatika fassalli salata muwadda'a. La takallam ta'tadzir fihi. Ini bahasa keren banget. La takallam bi kalamin ta'tadzir fihi. Ada redaksi hadisnya la takallam bi kalamin ta'tadzir fihi gadan. Ada kalimat gadannya, ada yang mengatakan tidak ada gadannya. Wajib yas bima aidinas. Jadi ada tiga. Pertama, kalau Anda sudah berdiri mau sholat, bayangkan ini sholat perpisahan. Habis ini Anda nggak ada sholat lagi. Wafat. Jadi kalau tadi saya sholat subuh, jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Maka seakan-akan saya tidak ketemu sholat zuhur. Kenapa? Sebelum sholat zuhur saya wafat. Itu wasiat Nabi. Coba praktekin ini aja deh. Waduh, coba nanti. Kalau nggak ibadahmu, zikir. Habis kerja, habis selesai ada waktu kosong. Zikir, ngapain lu? Mati aneh nanti di jam 11. Wah, itu kita tuh bahas ini. Yang mewasiatkan itu Rasulullah SAW. Kemudian wasiat kedua, jangan bicara yang mana nanti Anda menyesal dengan pembicaraan itu. Ada orang yang menghina saya. Saya dihina, saya diam. Dibanting itu main apa pintu. Saya diam aja. Selesai. 1 bulan, 2 bulan baru. Oh, Ustaz, maafin saya gimana kan? Maka itu Nabi bilang jangan ngomong yang mana nanti itu nyesel. Minta maaf, please. Ya, nah, saya maafin sebelum dia minta maaf, udah saya maafin. Santai aja. Gitu. Tuhan, ini wasiat kedua. Wasiat ketiga ini jangan ceramitan. Bertekadlah wajib yas fi maidinas. Bertekadlah Anda tidak meminta-minta mengharapkan apa yang Allah sudah berikan kepada orang lain. Dia punya Alphard. Coba saya punya Alphard. Dia punya pesawat jet sendiri jalan-jalan ke Solo. Coba saya punya pesawat jet jalan-jalan ke Solo. Nggak naik mobil saya dari Sumatera ke Jakarta gitu kan. Pesawat jet. Ini saya nggak ngomongin si Fulan memang kenyataannya naik pesawat gitu. Saya herannya kenapa ke Solo gitu kan. Ini menterinya siapa, presidennya siapa. Sampai cium-cium tangan sama anaknya Pak Mulyono gitu kan. Subhanallah, saya kadang-kadang aduh dunia itu dia. Jadi ada yang orang sudah dapat kenikmatan wala tatamannau ma faddarallahu bi ba'dhum ala ba'dhan lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Ini redaksi hadis Al-Qur'an, sorry. Ini Al-Qur'an. Jangan ngarep-ngarepin coba Pak Dirman cakep, putih, pinter, kaya, enak banget. Gak usah mikirin gitu, emang rezekinya dia begitu, ngapain mikirin? Cuma saya udah ireng, elek gitu. Miskin nggak? Ya nggak boleh, haram itu, haram. Redaksi Al-Quran nggak boleh, itu Quran. Subhanallah.
Balik lagi tadi. Ya. Maka kita berusaha apa yang kita lihat ini milik Allah. Di titik inilah setan nggak bisa masuk. Kita masuk dari Allah, dari Allah, dari Allah. Semua dari Allah. Kemudian ada pertanggung jawaban. Jadi dua pondasi itu. Bapak-bapak, saya ngeliat di depan masjid ini sendal. Betul? Ada yang sendalnya mahal, ada yang sendalnya murah, betul? Ada yang wah ini impor, ini mahal. Maka itu maling pasti ngambil sendal yang mahal. Gitu. Nggak mungkin dia ngambil swallow, nggak mungkin. Iya kan? Jadi Anda pakai sendal yang mahal, siap-siap hilang. Kalau Anda mau ke masjid sendal yang mahal-mahal, siap-siap hilang. Maksud apa hubungannya dengan ini? Ada nggak orang bangga dengan sendalnya? Wih banyak. Ada nggak orang bangga dengan tasnya? Wih banyak. Dengan baju, dengan HP-nya. Wih, merek buah apel di Gragot kagak kelar. Gitu kan. Ada lagi yang dondong. Ini punya saya dondongnya. Mana dondong ini? Dondong Oppo salah. Oppo. Gitu kan. Ada lagi Samsul. Tuhan gitu kan. Belimbing sayur. Itu merek-merek HP semua ada belimbing sayur, ada salak, dondong. Wih, dengan HP Anda menjadi takabur. Anda setan senang banget. Ini punya saya. Maka itu mobil-mobil murah Lamborghini, Ferrari, suaranya kan supaya dilihat punya gua kan nggak ada suaranya. Karimun. Allahumma innaka afuwun karimun. Wah. Dan sendal jepit sejelek apapun tumalatus alunna yauma idzin. Orang pakai Harley. Dengerin semua. Allah Akbar. Saya baru tahu ada Harley harganya 1 miliar, di atas 1 miliar. Sekarang nggak mikir, beli kendaraan di atas 1 miliar, kehujanan, kepanasan. Nggak naik bajai. Gitu kan. Walaupun budek habis itu. Apa? Apa? Ngapa sih lo? Habis naik bajai. Pupi. Sama-sama budek. Budek. Sama-sama budek. Gitu. Betawinya keluar nih. Gitu. Oh, dan naik moge itu motor gede. Sama anak bayi juga puyeng. Jadi nggak merasa puyeng. Dengar. Kalau naik motor, mio, iya, lain gitu kan. Subhan, supaya orang menunjukkan who am I. Nah, who am I itulah kufur. Nutup, ini milik saya. Padahal milik siapa? Milik Allah. Maka saya pernah dikritik habis antum kok berfatwa sembarangan. Karena saya ngomong orang yang pakai moge itu haram. Karena niatnya bukan transportasi. Plus inilah inyong. Inyong itu bahasa Jawa. Kita gak ngerti orang Sumatera. Inyong itu saya. Gitu. Subhanallah. Jadi pakai plusnya ini yang menyebabkan jadi haram. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min. Jadi jalan itu ada akhlak. Anda nggak boleh sombong. Sederhanakan suara Anda. Suaranya pun disederhanakan. Ternyata aktualisasinya zaman sekarang. Mobilnya Ferrari. Satu komplek dengar semua. Gitu kan. Untung saya nggak tahu di komplek ini ada yang punya Ferrari apa enggak. Kalau ada Ferrari pasti ditegur tuh Pak Guiban. Suara ente kecilin gitu. Ganti kenal. Ini kisah nyata sebetulnya. Kisah nyata di komplek sana. Karena masuk televisi. Saya beli Ferrari akhirnya ditegur. Karena suara mengganggu tetangga. Akhirnya ganti knalpot. Nah, gitu. Subhanallah. Saya nggak ngerti lah urusan kayak gini. Karena ini nggak mungkin 1 miliar dia apa satu mobil ini. Itulah setan bersenang-senang. Ya kita nggak usah ngarep-ngarepin. Ada 3 tadi. Kalau Anda sudah berdiri mau sholat, yakinlah ini sholat yang terakhir. Yang kedua, jangan berbicara yang mana pembicaraan ini menyebabkan Anda nanti menyesal. Jadi orang Islam itu hanya ngomong baik atau diam. Yang ketiga, bertekadlah jangan mengharap-harapkan terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada orang lain. Nasihat itu. Berarti pertama adalah pertanggung
jawaban. Kematian itu pertanggungjawaban. Jadi kalau dua kita gabungan ini dari Allah, ini dari Allah, dan akan ada pertanggungjawaban, lihat ibadahnya. Pertanggungjawaban jangan-jangan enak kematian. Sebelum zuhur, jangan-jangan mati ini Allah. Salat subuhnya baik. Setelah itu salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat zuhur. Jangan-jangan ini salat yang terakhir. Di saat Anda berzikir menjelang asar, ya Alhamdulillah masih hidup sampai asar. Amsayna wa amsal mulkulin. Kalau aku bersyukur sampai petang ini, ya Allah. Sampai petang ini aku masih hidup. Jadi yang menjadikan kita semangat selalu ibadah adalah semua milik Allah. Jadi dua pondasi. Bersyukur. Tidak ada yang kita miliki, semua dari Allah. Yang kedua, pertanggungjawaban apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ini berarti ingat mati. Kalau ingat mati, semangat dengan ibadah. Wah, kemana ente? Ke mall jalan-jalan dulu, mau makan kuliner. Kenapa? Habis ini saya mati. Kan gak mungkin begitu. Oh, habis ini mati ente zikir, nggak mungkin nanti jalan-jalan ke sono. Kita makan sate di mana? Di puncak sono, di Sinta. Nanti kita turun. Karena ini mau mati di Jakarta. Kan nggak mungkin begitu. Subhanallah. Ini bicara tentang diri saya. Pak Ustadz di mana? Lagi ini. Kosong nggak hari ini? Kosong. Bener kosong? Iya kosong. Kenapa? Ikut saya. Kenapa Pak? Kebetulan namanya sama. Gitu kan. Namanya doang. Saya ikut. Kemana Pak? Udah ikut. Lu keluar kota Pak. Kemana Pak? Kita makan sate di Sinta Puncak. Innalillahi kerjaan itu. Ini awal-awal saya pulang ke Indonesia Pak. Di mana Puncak? Ngapain Sinta itu apaan? Nama perempuan ini, nama perempuan Sinta. Makan sate doang. Ampun, habis itu saya nggak mau lagi. Subhanallah. Mending ngajak makan jam 10 pagi atau jam 11 gitu kan. Mau mengajaknya jam 10 malam. Innalillahi. Ini kayak gini-gini nih. Anda tawarin villa pula. Enggak lah. Subhanallah. Anda setiap detik itu milik Allah. Dikasih oleh Allah. Waktu itu bukan punya kita. Setiap detik itu milik Allah. Dikasih oleh Allah. Coba berandai-andai. Sekarang jam berapa? Jam 6. Jam berapa ya? Jam 6 lewat 11 menit. Jam 7 lewat 11 menit Anda mati. Kira-kira sejam ngapain Anda? Jalan-jalan ke villa sono, ke villa. Makan sate lumayan setengah jam. Nggak mungkin. Anda pasti beribadah. Bersedekah apa? Coba sedekah apa? Pakaian-pakaian kirim ke mentara semua. Udah kenapa? Aneh mau mati habis ini jam 7 nih. Berandai-andai tahu kematiannya kapan. Itulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat seakan-akan ini sholat yang terakhir. Subhanallah. Nah ini yang kadang-kala kita, ini melanjutkan yang kemarin. Jadi dua, kita lihat segala sesuatu milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Bukan ada, kalau milik Allah pasti ada pertanggungjawaban. Jadi semua milik Allah. Jadi kalau semua milik Allah, ada orang menghina kita, dasar kamu miskin. Ya dan aja. Yang ngomong pun miskin. Enggak punya. Yang ngomong aja miskin. Subhanallah. Ini kemarin kita bahas. Kalau ada rumah besar, harganya berapa? 100 juta. Tapi tanpa sertifikat, tanpa surat. Bayar nggak ada sertifikat? Kagak mahal. Seorang yang punya akal, harus ada sertifikatnya dong. Harusnya kan gitu. Supaya Anda kekal dalam pegangan Anda, nggak bisa diusir. Kalau sudah baru satu malam, keluar ente. Ini punya saya, orang mengklaim. Kalau sudah bayar 100 juta, ini diusir. Kira-kira gitu. Berarti sertifikat itu penting. Betul nggak? Secara dunia penting. Halo, walaupun Anda punya sertifikat, itu tetap punya Allah. Nggak ada yang kita punya. Jangankan tuh bumi pun milik Allah. 100 tahun yang lalu, di Padirman rumahnya keren banget tuh. 100 tahun yang lalu, ini tanah punya siapa? 100 tahun dekat datang, ini punya siapa? Kita jadi lupa mati. Kan nggak mungkin sertifikat itu dibawa ke liang kubur. Ini punya saya. Jangankan tanah, tubuh kita pun sementara, nggak ada yang namanya selamanya. Tubuh kita itu sementara. Coba Pak Azimul, fotonya yang waktu SMA di Al Azhar dulu, gitu kan, dengan foto yang sekarang jauh banget, gitu kan. Subhanallah.
Dulu masih muda banget. Ini tubuh pun sementara yang dulu tahu hitam semua sekarang menjadi putih kan. Ini udah putih itu Pak Azmul, Masya Allah. Udah foto di syekh, jadi syekh. Wah, dulu ganteng, lama-lama mengkerut. Betul? Subhanallah. Jangankan tanah, rumah, tubuh kita pun sementara. Apakah Pak Azimul punya sertifikat wajah Anda? Kata Allah, kemarin tuh ya Allah ya Rabbi, saya masukin kawan saya ke yang Allah, dibuka. Padahal setiap saat kita duduk bareng, konsep bareng. Kalau kita bisa tahu masa depan, ente itu mati nanti aneh yang masukin ente ke liang kubur kan gitu. Iya Vin, aneh tahu beranda, mana ada orang tahu gitu. Tahu-taunya saya yang masukin. Allah. Jadi tubuh pun tidak punya sertifikat. Karena semua lahu ma fis samawati wa ma, semua milik Allah. Jadi filsafat hidup kita tidak ada yang kita miliki. Inna lillah wa inna ilaihi. Jangan dibenturkan dulu dengan musibah, baru kita sadar inna lillah. Sungguhnya kami semua milik Allah. Bahasa Betawi, jangan ditoyor dulu baru kita sadar. Ditoyor dulu baru sadar. Oh iya, nggak usah ditoyor, nggak usah ditoyor. Emang ini milik Allah. Subhanallah. Nggak usah di. Nah itu yang tadi mobil baru akhirnya dipakai anaknya meledak. Itu heboh sekali. Itu jemaah saya, semua jemaah saya. Satu keluarga itu jemaah saya. Kenapa? Lah karena saya kajiannya rutin di rumahnya. Itu rumah udah dikasih wasiat sama orang tua. Maka sampai sekarang saya nggak berani naik motor. Naik motor tahun 88 kecelakaan. Kecelakaan lagi saya kata ibu saya, kamu jangan naik motor lagi. Habis ini nggak boleh. Kecelakaan lagi. Wih orang tua ngomong gini sampai sekarang saya nggak berani. Nanti aja naik motor. Aneh nggak. Wah, itu kecelakaan karena di gunung. Jadi saya naik turun gunung. Wah, naik motor. Karena kita sama bawa pakaian bekas juga gitu untuk apa pramuka. Kita nginap lokasi pramuka di sana. Kecelakaan lagi. Karena saya nggak jago naik motor, supaya irit, saya matiin itu mesinnya. Nah, itu lebih berbahaya lagi gitu kan. Ampun gitu kan. Untung nggak innalillahi gitu kan. Subhanallah. 3 langkah lagi saya masuk jurang itu. Itu sama-sama naik motor sama Bahtiar Nasir. Tanya Bahtiar Nasir. Itu sama-sama saya dulu. Kecelakaannya sama-sama saya. Subhanallah. Balik lagi tadi. Jangan melihat sesuatu, pikiran dan hati kita sesuatu itu. Kalau Anda melihat sesuatu dalam pikiran dan hati kita sesuatu itu, setan senang sekali. Tapi lihatlah sesuatu, pikiran dan hati kita yang mencipta sesuatu itu. Itulah kita mukul musuh kita. Saya lihat rumah, ya Allah ini dari Engkau. Saya lihat kendaraan, ya Allah Masya Allah ini dari Engkau. Saya lihat tubuh saya bercermin, ya Allah Alhamdulillah, toh nanti akan saya tinggalkan tubuh ini. Subhanallah. Kembali ke tanah. Saya ingat istri saya ingat suami saya ingat anak saya ingat apapun. Ya Allah, ini dari Engkau. Itu syaitan susah masuk situ. Kalau ini semua dari Engkau, secara otomatis aku harus bersyukur dengan ibadah. Ingat, jangan melihat sesuatu, pikiran dan hati kita sesuatu, tapi yang mencipta sesuatu itu. Belum selesai, step kedua, akan ada pertanggungjawaban, maka tiada hari tanpa ingat kematian. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan di sini? Alhamdulillah, udah. Bismillah, Allahumma ahya. Oh, itu doa tidur gitu kan. Maka kafaratul majlisnya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini kajian berkelanjutan. Insya Allah besok hari Senin tetap kita kajian, hari Selasa tetap kita kajian, hari Rabu kita kajian. Kalau di Masjid Al Husna, zikir tetap jalan, Zoom tetap jalan. Semua jalan kegiatan tetap setiap hari tanpa ada putus kita menuntut ilmu. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Terima kasih yang nge-Zoom ada berapa orang Pak
yang ikut Zoom dari Chicago. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute Pak, di unmute Pak. Ini caranya Pak. Ini unmute. Ini. Oh, ini kan klik. Ini. Oh, yang di unmute semuanya itu. Sekarang mereka bisa komentar. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima Sama-sama, kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam khairan Pak Ustaz. warahmatullahi Barakallah. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallah.